Mari kita siapkan hati, kita akan memulai pelajaran berikutnya, Wahyu pasal 17, mohon dibuka. Tak terasa sudah di penghujung pengajaran Wahyu, tinggal satu kali lagi bulan Desember awal. Nah, di Desember awal nanti sambil Anda buka di Wahyu yang saya minta tadi, Anda bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan karena kebaktian 3-4 sesi Wahyu berikutnya, Desember awal hari Minggu, kebaktian jam 4 dan jam 7 sore akan menjadi kebaktian tanya dan jawab. Saya akan memberikan renungan singkat, tapi akan ada sesi tanya jawab bukan langsung karena itu pertanyaan harus disiapkan, dikumpulkan 1 bulan sebelumnya. Dalam 1 bulan ini Anda bisa kirim di, ini tulisannya edukasi@gms.org.id, education atau edukasi? Education ya, education@gms.ir.or.id. Nanti Anda juga bisa cek di Warta, akan keluar muncul hari minggu-minggu depan berikutnya, di Greeter juga akan diumumkan. Anda bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya ada banyak pertanyaan jemaat selama seri ini, kalau Anda mengikuti dengan seksama, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Karena ada banyak hal yang perlu dicerna, tidak hanya kita dengarkan. Nah, nanti di kebaktian 3 dan 4, saya akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan logis Anda tentang kitab Wahyu dan kejadian-kejadian yang dinubuatkan. Tapi sementara sekarang, dan juga tentunya yang live streaming bisa mengikuti jikalau memang ibadahnya kebetulan live streaming pula. Kalau tidak, Anda bisa live streaming secara pribadi, ikut lewat MSTV. Sekarang mari kita baca Wahyu pasal 17, judulnya penghakiman atas Babel. Saya beri judul pengajaran di kebaktian pertama ini, sistem dunia yang akan lenyap. Ayat firman Tuhan dari mulut Yesus Kristus sendiri menubuatkan di 1 Yohanes 2 ayat 15-17, sebelum kita baca ini munculkan di depan sini, ya di depan saja, terima kasih multimedia. Yesus sendiri mengatakan lewat rasulnya Yohanes, demikianlah kita, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Ini untuk ibadah 2. Ibadah yang pertama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Munculkan ya. Tunggu ya, sabar ya. Yesus berkata melalui Rasul Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa kita nggak boleh mengasihi dunia? Pertama-tama Yesus ceritakan dulu kasih akan dunia itu apa. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa nggak akan tinggal di dalam orang itu. Berarti ayat berikutnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan kata semua tidak ada terkecuali, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, berarti materialisme, keinginan untuk ternama, untuk berhasil versi dunia saja, keangkuhan hidup, merasa diri penting, hebat, pencapaian, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, karena kita punya tujuan yang lebih mulia. Ayat 17 pamungkas. Dan dunia ini sedang lenyap, kata sedang itu aktif, berarti sekarang semakin hari semakin lenyap. Semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, semakin kita tahu bahwa contohnya uang bukanlah yang paling berarti. Dengan keinginannya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Matikan. Sekarang kita kembali Wahyu pasal 17. Sistem dunia yang akan lenyap, penghakiman atas Babel. Babel melambangkan sistem dunia, ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu. Dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Katakan pelacur besar. Apa hubungannya pelacur besar, pelacur kecil? Apa maksudnya? Pelacur besar di sini bukanlah pelacuran. Pelacur besar di sini adalah spirit dunia. Karena dunia ini sekarang sedang melacurkan dirinya dengan setan dan mereka menolak Tuhan. Dunia ini antikris sekali kalau Anda lihat sistemnya. Baik yang baik, baik yang jahat. Irak, Saddam Hussein, Iran, Syria,
Tapi juga ada negara yang kelihatannya baik seperti Australia, Singapura. Baik atau buruk dari buah yang sama. Kalau di luar Kristus itu buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Lihat ya, di negara baik pun orang Kristen disalah mengerti, dianiaya. Meskipun bukan secara fisik karena ada human rights atau ada hak asasi manusia. Di negara jahat mereka potong kepala. Di negara-negara yang kelihatannya bebas, hak asasi manusia dipertahankan. Kita berani berbicara sesuatu yang menyinggung gay rights contohnya atau hak daripada orang-orang lesbian dan homoseksual, kita akan dicerca oleh media. Gereja yang berani begitu akan menjadi sorotan masyarakat. Jadi lihat, dunia ini sebenarnya seragam. Cuman stylenya beda-beda, satu keseragaman mereka. Dunia ini pelacur besar. Mereka menyalibkan Yesus berkali-kali. Orang Kristen itu tidak di-welcome di dunia ini. Tahukah Anda, karena itu Yesus berkata, kita itu seperti domba diutus ke tengah serigala. Terang di dalam kegelapan. Kemarin aja saya baru update sebuah status di dalam sosial media, jangan rayakan kegelapan. Karena kemarin Halloween bukan? Orang Kristen aja ada yang gak terima kok kalau keduniawian. Apa-apaan? Kan cuman bercanda atau cuman for fun. Lihat, dunia ini sentimennya itu ke sana. Orang Kristen kalau tidak kuat imannya, terseret dan terbawa. Pelacur besar di sini bicara tentang kontras antara mempelai Kristus wanita, gereja dengan dunia. Sama-sama digambarkan sebagai wanita, karena Tuhan prianya. Yang satu seperti istri Hosea, yang satu adalah perempuan yang bijaksana, yaitu gereja yang setia. Anda di pihak mana? Orang Kristen ada di pihak mana? Pastikan Anda dan saya selalu ada di pihak gereja. Dan gereja juga ada banyak yang melacurkan diri. Gereja yang ikut-ikutan cara dunia. Hari ini banyak hamba Tuhan jatuh. Gereja yang bermasalah. Saya nggak mau sebut karena nggak etika, nggak etis di sini. Anda nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu, nggak usah heran. Bukan berarti kalau ada uang palsu, semua uang palsu. Hari-hari ini semakin sulit jadi pendeta, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kita ini selalu disamakan. Ada yang kena skandal keuangan, hukum segala. Wah, kita sedikit saja menunjukkan bahwa kita ini dipelihara Tuhan, langsung dicerca orang lain, disalah mengerti manusia. Wah, sana matre dan sebagainya. Dunia ini penuh trauma. Tapi hanya karena ada orang-orang, ada gereja-gereja yang salah, janganlah kita menjadi ambasador iblis dan kuasa kegelapan itu dengan turut menjelekkan, dengan ikut-ikutan. Kita doakan saja, kita doakan. Bukan berarti kita setuju dengan perbuatan beberapa orang dengan stempel atau label Kristen dan gereja dan pelayanan. Tapi pakai jalur yang tepat untuk berbicara. Tidak dengan di luar sana orang Kristen menjelekkan orang Kristen. Karena sudah banyak orang Kristen yang jelek. Buat apa kita jelek-jelekkan? Orang dunia yang tertawa. Karena mereka dari dulu kepingin hamba-hamba Tuhan jatuh. Dari dulu mereka kepingin gereja-gereja bobrok. Mereka kepingin menunjukkan busuknya orang Kristen. Jadi kalau ada yang jatuh, saya nggak setuju dengan yang jatuh. Tapi saya juga nggak setuju dengan cara mereka yang sudah menantikan kejatuhan itu. Ketika jatuh, mereka lah tangganya yang menimpai mereka. I don't think we have the right. Bapak Ibu Saudara, memang betul di akhir zaman ini banyak yang fall away, kata Rasul Paulus. Banyak yang jatuh dari kasih karunia dan dari anugerah, dari kebenaran. Tapi jangan kita ikut-ikutan. Pelacur besar di sisi satu, dunia yang membenci Tuhan Yesus. Sisi satu adalah mempelai Kristus. Kita harus hati-hati. Jadilah mempelai yang tidak bercacat celah, tak berkerut, dan tak bernoda. Amin. Doakan kami juga, para hamba Tuhan, kami juga gak kebal saudara. Puji Tuhan bertahun-tahun kami tanpa skandal. Doakan terus. Sesama saudara seiman dalam satu gereja apalagi, kita harus saling melengkapi, saling mendoakan. Kami tidak ingin ada satupun jemaat kami yang jatuh ke dalam dosa. Ataupun hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Doakan kami juga, ya. Mari kita sekarang lanjutkan ayat yang kedua. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul.
Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Kalau Anda lihat di ayat 1 dikatakan pelacur besar itu duduk di tempat banyak airnya. Itu sea commerce atau bisnis antar negara yang dihubungkan dengan lautan dan samudera. Betul dunia ini memberikan kemakmuran kepada penduduknya. Tidak semua, ada banyak terjadi poverty atau terjadi orang-orang di negara-negara tertentu di bawah taraf kemiskinan. Namun tidak memungkiri fakta bahwa banyak orang di dunia ini jadi kaya raya. Karena mereka kompromikan imannya, menghalalkan segala cara. Tidak sedikit yang menjadi sangat-sangat berhasil di dalam karirnya. Siapa bilang ikut Tuhan saja kita bisa senang? Enggak, ikut dunia Anda juga bisa senang. Karena itu murahan kalau kita menawarkan orang ikut Kristen supaya mereka diberkati secara materi. Ayo ikut Tuhan Yesus yuk, nanti 100 kali ganda, nanti kaya raya. Nggak usah, mau kaya, pesugihan aja juga bisa. Mau kaya, jual narkoba. Wah nggak bisa ditandingi itu kayaknya. Nggak bisa ditandingi itu kayaknya. Negara pun bisa dibeli seperti Kolombia. Siapa bilang ikut Yesus itu all about senang? Pikul salib iya. Tapi besarlah upahmu di sorga. Barang siapa menderita sekarang memerintah dengan Tuhan di hari yang akan datang. Barang siapa tertawa sekarang akan menderita selama-lamanya suatu hari kelak. Bapak ibu saudara, ikut Tuhan itu ada panggilan menderitanya. Dan saya tidak akan minta maaf mengajarkan begini. Sekalipun pengajaran ini tidak popularitas. Pengajaran seperti ini gak keren. Kita bisa disaingi, dikalahkan dengan gereja yang duniawi yang menawarkan keberhasilan. Saya beritahu ikut Tuhan itu full package. Paketnya lengkap. Senangnya itu ada. Yang dunia gak bisa tawarkan. Damai sejahtera. Bahagianya itu ada. Sukacita. Sekalipun seperti Paulus dalam penjara. Penderitaannya ada. Karena kita harus bayar harga. Kita disalah ngerti. Doa makan aja kalau di kantin sekolah, bukan sekolah Kristen ya, kalau Mawar Sharon Christian School lain cerita. Kalau kita di sekolah aja, sekolah sekuler apalagi, sekolah agama lain apalagi. Ada doa makan aja ditertawakan seluruh generasimu yang ada di sekolah itu. Dunia ini gak nyaman buat orang Kristen. Tapi kita harus bertahan. Karena Tuhan punya panggilan, Tuhan punya maksud kenapa kita ada di sini. Kenapa kita dilahirkan di generasi ini, Tuhan punya maksud. Yaitu untuk menjadi mempelai wanitanya, bukan pelacur besar. Ada kemuliaan yang menanti orang-orang yang taat dan setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Loh, apakah orang Kristen gak bisa kaya? Bisa. Kayanya orang Kristen itu bukan kaya mendadak. Amsal berkata siapa yang kayanya tiba-tiba, hilangnya juga tiba-tiba itu hartanya. Harta yang mudah dicari, mudah menguap. Kayanya orang Kristen itu karena mengelola. Saya kalau tanya sama orang, Pastor Philip, kenapa Anda diberkati? Saya berkata, saya gak diberkati semalam. Saya tabung puluhan tahun. Saya kelola dengan baik. Setelah memberi perpuluhan, saya kelola yang mana untuk lifestyle kami. Yang mana untuk kami investasi untuk hari depan, hari esok untuk anak-anak kami. Yang mana kami sisihkan supaya kami gak bergantung dengan gereja, bergantung dengan amplop orang. Kalau kami harus pelayanan, kami pisahkan yang mana untuk kepentingan gereja Mawar Sharon. Yang mana interdenominasi. Yang interdenominasi dari kocek sendiri. Saya diberkati Tuhan karena saya kelola. I'm a good steward. Saya bukan orang kaya raya, tapi kalau Anda punya masalah dengan keuangan terbelit sana sini, duduk sama saya setengah jam. Saya akan ajari dengan Anda, pada Anda. Karena saya nggak berani ajari dengan Anda yang katakan sukses sekali di dalam Tuhan. Tapi mungkin bagi Anda yang terlilit sesuatu, duduk sama saya setengah jam, saya akan ajari how I manage my money. We can be rich in God's eyes. Kita bisa mengelola. Hari ini saya bisa bicara dengan beberapa pengusaha muda. Saya beritahu jangan serakah. Hari ini kalau bank menawarkan loan, pinjaman kanan kiri, ada pintu yang tertutup, ada pintu yang terbuka, ada orang tertentu pintunya terbuka semuanya. Kita butuhnya 1M, dia tawarkan 10M. Saya beritahu hati-hati jangan serakah. Kelola harta itu step by step. Nanti jangan terlilit, jangan ambil cara mudah. Bayarnya di belakang mahal sekali nanti. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bisa nasihati. Mengapa? Karena saya kelola uang saya. Saya kelola hidup saya. Sebelum uang, hidup dulu yang saya kelola.
hubungan dulu yang saya kelola. Can we be successful in God? Yes. Mempelai wanita itu punya berkat dan rezekinya dari suaminya. Kita nggak harus melacurkan diri untuk bisa beli tas mahal. Kan banyak orang jadi simpanan supaya dapat mobil sports, bukan? Saya nggak harus jadi simpanan, saya jadi mempelainya, saya dapat apa yang suami saya berikan. Jadi istri yang baik, istrinya Tuhan Yesus yaitu gereja, Anda akan dapat rezekinya sendiri. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami, kata makanan kami, itu rezeki kami setiap hari. Kita itu punya allowance dari suami kita, punya uang saku dari dia. Kalau kita bisa kelola, Tuhan tambahkan perkara besar kalau kita bisa di perkara sederhana. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kelola sumber daya yang diberikan pada saya itu per 100 ribuan. Saya kelola dan benar-benar, saya tahu setiap 100 ribu saya pergi kemana, bukan berarti saya pelit. Saya tahu, kalau itu pergi kemana saya perhitungkan dan kalkulasi dengan jelas. Di mana saya berkorban, di mana saya memberi, di mana saya murah hati, di mana saya nggak perhitungan dengan Tuhan dan sesama. Saya juga tahu itu bukan kebetulan, bukan karena dimanipulasi orang, bukan karena dorongan sesaat. Semua saya kalkulasikan, sekalipun tidak semua masuk logika ketika saya beriman. You have to manage your life well. Istri Tuhan Yesus harus berdandan. Istri Tuhan Yesus harus rapi. Rapikan akuntansimu, accounting pribadimu. Istri-istri bantu suaminya. Kalau suaminya pandai cari uang tapi juga pandai menghabiskannya, Anda istri-istri yang jagai hasil jeripayah kekasih Anda. Dan juga saudara-saudara, perusahaan Anda dan sebagainya, Anda bisa kelola dengan baik. Dunia ini sistemnya soalnya moneter sih. Kalau istri Kristus mempelai wanita tidak punya prinsip yang kuat di area ini, nanti kita ngiri sama dunia dan menghalalkan segala cara, godaannya menjadi-jadi. Atau kita kalah sama orang dunia. Orang dunia berhasil, kita terpuruk. Akhirnya anak-anak orang percaya minta-minta ke rumah orang-orang tidak bersunat di luar sana. Don't do that. Tuhan punya rezeki buat setiap keluarga. Katakan amin. Karena kita dalam mempelai Kristus. Lanjutkan. Ayat 3. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Kadang-kadang ke padang gurun itu bagus ya. Roh Kudus yang tuntun. Beberapa orang mengalami almost kebangkrutan. Beberapa orang harus jual aset semuanya. Beberapa orang harus begini. Kadang-kadang dibawa ke padang gurun itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak pertama, tapi respon Tuhan terhadap kita ketika kita serakah. Ketika kita nggak bisa diatur sama Tuhan dan tidak dengar-dengaran dengan orang. Apalagi dengan Tuhan Yesus. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Memang kalau belajar tentang wahyu ya, itu pedang bermata 2. Kadang bicara tentang akhir zaman, maksudnya nanti sekalipun kita sekarang sudah tinggal di akhir zaman. Kadang-kadang bicara dalam situasi kita sekarang. Izinkan saya memulai pengajaran pagi ini dengan bicara ke situasi kita kini. Oke? Supaya relevan, wahyu itu gak hanya bicara antikris nanti, tapi gimana kita hidup di dalam dunia yang antikris sekali. Yang menunggu kapan orang Kristen jatuh. Kapan orang Kristen bangkrut. Kapan orang Kristen anaknya akan datang, merengek-rengek roti sama kita, lalu kita konversi mereka atau kita ubah anak-anak mereka jadi agama saya. Itu semuanya karena salah kelola. Gereja harus mengajarkan kebenaran-kebenaran ini. Saya ajarkan di ayat 3 dikatakan, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Sometimes it's good. Kadang-kadang problema itu adalah berkat yang terselubung. Tuhan izinkan kita sekarang dibentuk, karena setan tahu, kalau Tuhan tidak intervensi sekarang, setan tahu. Setan itu maunya gini loh, Anda itu naik dulu yang gede sekalian, lalu jatuhnya itu lebih keras, dia lebih suka. Baik itu pelayanan Tuhan, ditunggu dulu pendeta itu sampai jadi besar, lalu dia jatuhkan. Saya pernah didatangi satu orang berkata, karena saya masih muda kan, Pastor Philip hati-hati ya, jangan sampai nanti udah jadi besar, jatuhkan. Saya bilang, pertama saya tidak ingin jadi besar, saya bukan berkata gini untuk membela diri.
Kedua, Anda nggak usah gimana. Saya terima kasih untuk peringatan yang Anda beri, tapi saya nggak khawatir sama sekali. Bukan berarti saya sok hebat, kuat berdiri, karena Alkitab memperingatkan siapa yang merasa kuat sendiri, dia akan jatuh nanti tanpa dia sadari. Saya nggak mau. Saya beritahu, tapi seorang ibu yang beritahu saya, Anda nggak perlu khawatir. Saya bukan ulat yang naik daun semalam. Saya bilang, Tuhan itu tuntun saya itu step by step. Saya nggak tiba-tiba besar pelayanan saya, enggak. 8 tahun pertama cerita hidup saya dalam pelayanan. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya tidak berkhotbah. 8 tahun saya sudah bisa khotbah, saya tidak berkhotbah, cuman di balik layar, bantu perkara sederhana. Saya tidak semalam. Untuk saya mencapai titik ini hari ini, sedikit demi sedikit, Tuhan tambahkan di hidup saya. Tabung pelan-pelan. Tuhan ajari saya dulu untuk bisa mengelola. Ibu nggak usah khawatir. Dan saya tidak ingin jadi besar. Tapi kata-katanya ada hikmatnya. Karena setan itu selalu menunggu kita, pengusaha contohnya, digedein dulu, langsung masuk di dalam hutang yang tak terhingga. Sekalipun asetnya miliaran, nanti dia akan dililit triliunan. Setan itu licik sekali. Itulah sebabnya kalau orang berhasil, jangan pernah berubah, hai malin kundang. Itulah sebabnya sekalipun Anda bilioner, Anda mesti datang ke gereja sebagai asyir contohnya, Anda jadi domba. Jangan pernah lupa kacangnya, karena setan belum selesai dengan Anda, apalagi Tuhan tentunya. Dan kalau Anda sekarang di taraf ini Anda aman, kalau Anda berubah setia, Anda tidak pegang prinsip masa muda Anda, ketika Anda nanti naik langkah berikutnya, kekayaan Anda hingga hari ini tidak bisa menolong Anda kalau sesuatu terjadi di sana. Orang itu nggak boleh berubah. Itulah sebabnya kadang-kadang ketika Tuhan melihat sedikit ada perubahan pada diri kita, kita dibawa ke padang gurun untuk evaluasi atau introspeksi. Kadang-kadang problema itu bagus. Saya rela di dalam problema, bukan berarti saya suka. Saya rela. Karena di dalam masalah itulah hati saya dimurnikan. Saya belajar berseru sama Tuhan. Saya belajar menghargai apa yang saya miliki, bukan mengejar apa yang belum kupunyai. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, di mana aku belajar untuk bersandar hanya kepadanya. Kadang-kadang saya lihat di sini ada yang anak-anak muda yang masuk ke padang gurun hidupnya. Ada pengusaha yang masuk ke padang gurun dalam bisnisnya. Tapi saya perhatikan, gembalamu tak akan berbohong kepadamu. Saya melihat 100 orang yang saya lihat secara langsung masuk ke padang gurun. 100 orang keluar semuanya gilang gemilang kalau mereka itu mau dibentuk sama Tuhan Yesus. Sekalipun kau jatuh, tak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tanganmu. Kuncinya di sini. Bentuklah aku ya Yesus. Jadikan aku menjadi serupa denganmu. Kita akan semakin lama di padang gurun, putar-putar 40 tahun kalau kita menolak pembentukan, kalau kita mengeraskan hati, kalau kita nggak ngeh-ngeh, nggak mengerti. Cepatlah mengerti. Kalau ada salahnya, tanggung konsekuensi. Tuhan akan bermurah hati, Tuhan akan keluarkan Anda secara mujizat pun kalau perlu, Tuhan mampu membawamu keluar dari masalahmu. Tapi jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Masalah Anda mungkin finansil, masalah sesungguhnya mungkin karakter. Kelihatannya finansil, kok nggak dikeluarin dari masalah finansil keuangan Anda ya? Karena Tuhan punya masalah lebih besar yang dia lihat di dalam hidupmu yang harus diselesaikan dulu, yaitu karaktermu. Itu selesai, finansilnya gampang. Karena keuangan, digujur dana aja sudah jadi. Karakter, diguyur apa bisa berubah. Hanya lewat waktu dan tempaan Tuhan Yesus, baru orang itu belajar untuk setia. Belajar gak tipu uang orang. Belajar gak tambal sulam. Gali lubang, tutup lubang, kalau itu adalah style Anda di dalam bisnis, cepat lambat Anda tuh akan jatuh. Kalau Anda berhasil pun, itu hanya hoki. Sementara saja. Bapak Ibu Saudara, God sees our hearts. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang lebih perlu dikerjakan sekarang. Karena itu jangan tergesa-gesa keluar. Semua indah pada waktunya. Yang pasti, pastikan ketika kita diajar, kita mengerti. Pernah enggak lihat kalau anak Anda kecil, kalau Anda punya anak? Ya kan? Anak Anda kecil. Ketika dia diajari sama mamanya, kamu tahu kamu salah aja. Ya tapi koko. Kan semakin lama kan? Kuliahnya dengan papa dan mama kalau begitu. Anakku kok nggak bisa ngerti ya, bahwa di mana salahnya dia selalu tuding kokonya, saudaranya, cicinya. Pernah
Pernah nggak Anda berpikir begitu? Anak ini masih harus aku didik. Dia nggak lulus-lulus. Karena setiap kali aku bicara sama dia, dia tuding ke masalah orang lain. Sedangkan saya ingin karakternya berubah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang perasaan Tuhan Yesus juga sama. Kenapa dia tuding terus ya? Kapan kau kasih aku mujizat keuangan? Kapan kau tutup hutangku? Kapan aku dapat promosi? Kapan aku dapat jodoh? Dapat jodoh gampang, saudara. Mempertahankan pernikahan, itu pertanyaan kedua. Mau dapat jodoh cepat bisa. Gimana dapat jodoh kalau sana marahan terus? Gimana dapat jodoh kalau sama orang ketus sekali? Nanti kalau sudah jadi, masalahnya baru. Gimana mempertahankan jodoh? Alias mempertahankan pernikahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat sesuatu yang perlu dibentuk di dalam diri kita. Ya, dalam roh. Kadang-kadang penting sekali, katakan dalam roh. Retreat, konferensi, doa beberapa hari di Bukit Doa adalah beberapa cara untuk dibawa Tuhan ke padang roh, ke padang gurun, dibawa Tuhan ke padang gurun dengan cara yang terencana. Penting saudara-saudara ambil waktu untuk mundur dari aktivitas sehari-hari, keluar dari rutinitas itu, untuk bisa evaluasi hati dan evaluasi arah hidup, bahkan evaluasi aktivitas-aktivitasmu sehari-hari. Apakah itu semua sudah berkenan kepada Allah? Apakah semuanya itu efektif atau tidak? Ada beberapa orang yang cuman busy, tidak produktif. Ada beberapa orang yang hanya sibuk. Kalau ditanya kesibukannya apa? Serabutan. Apa saja. Anda tak punya strategi untuk menang. Ada beberapa orang cuman sibuk. Pelayanan nggak bisa, sibuk ini, seperti anjing yang sibuk mengejar ekornya. Nggak pernah ketemu. Diperlukan kita dalam roh pergi ke padang gurun, beberapa hari mungkin katakan konferensi doa kali, di Bukit Doa seperti kita sudah punya fasilitasnya. Anda berapa hari di sana tenang, nanti kan dapat masukan dari Roh Kudus. Ketika dapat masukan dari Roh Kudus, Anda pasti akan mengalami kemajuan signifikan setelah itu. Karena Tuhan hentikan Anda 1-2 hari untuk Anda berhenti dan berpikir sejenak, merenungkan dalam hadirat Tuhan. Dan cara yang termudah untuk kita masuk ke padang gurun kita, setiap hari dalam roh itu adalah saat teduh. Setiap pagi saya hentikan semua aktivitas saya. Matahari seolah-olah berhenti di atas sana bagi saya. Saya 1 jam minimal, saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan cuci hati saya. Saya evaluasi apa yang terjadi kemarin. Dan saya persiapkan hati untuk apa yang akan terjadi yang tidak terduga hari ini. Bapak Ibu Saudara, ambil langkah retreat. Anda tahu kata retreat? Supaya suatu hari kalau ada retreat pendoa, retreat FLC, retreat CG, retreat kepemimpinan, retreat AOG, tahu enggak retreat itu artinya apa? Retreat itu artinya mundur beberapa langkah supaya maju 1000 langkah. You need to retreat. Jangan hanya sibuk doang. Retreat. Sesibuk apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Penting sekali karena manusia bukan robot. Dan kita perlu maju di dalam hadirat Tuhan dengan mantap. Nah kita sekarang lihat ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Mari kita sekarang bicara di ayat 4 tentang dunia ini. Sistem dunia ini penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulan. Itulah sebabnya kita perlu retreat. Kalau enggak ya, tanpa terasa ya, kita itu ikut tren apapun juga. Tren itu harus selektif. Enggak semua harus diikuti. Benar. Sebagai orang Kristen kita berhak mengevaluasi apa yang kita mau adopsi, apa yang kita mau hindari. Nggak usah ikut-ikutan semua. Nggak usah. Karena dunia ini penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulan. Dan ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Perhatikan kata pelacur dan kekejian bumi. Itu menjelaskan hawa nafsu duniawi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dunia ini antikristus. Tidak semua orang di dunia ini yang membenci Tuhan dan pengikutnya adalah pembunuh. Tetapi andai kata mereka bisa, kalau mereka berani
Kalau mereka cukup kejam, semua orang di dunia ini rasanya kepingin bunuh kita. Coba lihat apa yang mereka katakan. Coba lihat apa yang wartawan tulis di koran. Bagaimana menceritakan di dalam berita-berita. Bapak, Ibu, Saudara, dunia ini antikristus tenan. Antikristus manusianya belum muncul. Spiritnya sudah ada di sini. Rohnya sudah ada di sini. Dunia ini tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Dunia ini keji, cabul. Dan mereka mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. 1 Yohanes pasal 4 munculkan yang tadi ayat 2 dan 4, yang tadi ya. Saya akan bacakan di sini. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Orang Kristen ada di dalam peperangan rohani. Anda tidak perlu jadi pendeta, tidak perlu kebangunan rohani. Anda dalam peperangan rohani setiap hari. Just because of your status, hanya karena statusmu sebagai orang Kristen. Karena ketika Anda menyandang gelar sebagai anak Tuhan, roh anti Tuhan itu akan menyerang Anda. Itu sudah pasti. Itulah sebabnya orang Kristen harus punya kehidupan doa yang mantap. Ke gereja 1 minggu sekali tidak cukup, saudara. Ke gereja bisa maksimal jikalau Anda punya kehidupan rohani. Kecuali jikalau Anda bukan orang percaya. Anda datang ke gereja, maka gereja kebaktiannya menjadi penginjilan. Tapi Anda tidak boleh datang ke gereja sebagai penginjilan. Karena Anda sudah mengenal Injil itu. Anda harus membangun kehidupan Anda sesuai dengan Injil itu. Anda harus bangun kerohanian Anda setiap hari. Sehingga ketika Anda datang ke gereja, maka Anda akan menerima rema. Bukan bertobat melulu, setiap datang bertobat, Senin berdosa, Sabtu terakhir berdosa, Minggu bertobat lagi. Nggak maksimal kayak gitu. Rencana Tuhan nggak bisa maju. Kalau Anda bangun kerohanian Anda mulai Senin besok ini, lalu Senin tahun depan, tahun kira-kira di bulan yang sama ini, Anda pasti dapat banyak rema dari Roh Kudus. Ya, Anda harus punya kehidupan rohani yang kuat. Why? Karena dunia ini menargetkan Anda untuk menyeret Anda keluar dari rencana Tuhan. Anak-anak kita kalau tidak kuat di dalam iman, itulah sebabnya saya bangga tapi was-was sekalipun punya AOG yang kuat sekali di gereja ini. Karena anak muda di luar sana dibombardir luar biasa. Jadi saya senang sekali ketika melihat AOG itu berfungsi sebagai apa di dalam diri orang muda. Mereka memberikan status penerimaan komunitas, itu anak-anak muda itu butuh sekali. Tapi di AOG kita juga ajarkan agar mereka jangan kuper. Mereka tetap harus jadi terang garam di luar sana. Mereka di kampus mereka harus menjadi orang-orang yang akademisnya bagus. Di sekolah juga, kalau bisa jadi pengurusan siswa, kepengurusan organisasi siswa di sekolah. Jangan mereka hanya kuatnya di gereja. Kalau kita kuper, lama-lama kita jadi eksklusif. Setelah eksklusif, lama-lama kita akan jadi tidak relevan. Setelah nggak relevan, lama-lama kita akan ditinggalkan. Lama-lama kita tidak akan berbicara kepada generasi kita. Lama-lama kita mati. Tapi saya senang sekali. Kalau Anda lihat anak-anak AOG di PPPP-nya. Kalau Anda punya anak AOG juga di rumah Anda, alias anak Anda lihat. Mereka tulisnya, kami AOGers. Wah, saya senang sekali. Mereka nggak join geng. Maka nggak ikut klub-klub yang gimana. Mereka tahu membedakan perbedaan, bagus sekali. Itulah sebabnya pelayanan youth harus kuat. CG di gereja harus kuat. Apa yang namanya komunitas harus kuat. Dan landasan di bawah komunitas itu adalah kehidupan rohani yang mantap. Bukan program. Gereja kita ini dibangun dari dasar kehidupan rohani yang melahirkan kehidupan rohani. Itulah sebabnya saya nggak berani katakan dengan anak-anak AOG hanya kuat saja programnya. Saya doa tiap hari, saya bangun kerohanian saya. Karena hanya dengan demikian ada pengurapan. AOG yang kita jalankan, program itu diurapi oleh Kristus. Ada orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang dikuatkan. Coba bayangkan, sudah sering saya lihat anak-anak muda
imannya kalau tanggung-tanggung. Di gereja gabung ya enggak. Datang cuman ibadah 1 minggu sekali. Pergi ke luar negeri. Anak orang yang mampu contohnya. Baru pergi 1 minggu. Coba perhatikan di media mereka. Mereka mulai cursing seperti orang-orang barat di Amerika. Mulai keluar kata F-nya. Kalau Anda tahu pernah sekolah di luar negeri, Anda mengerti. Bahwa bagi mereka, itu biasa. Di sana itu ngomong sedikit, ada F-nya itu. Kecuali kalau di televisi nasional, dikasih tut gitu. Dalam bahasa sehari-hari, biasa keluar kata S-nya itu. Ya, Anda tidak tahu ya lebih baik lah. Apa itu? Wah, puji Tuhan. Pertahankan. Keluar kata S, F, semuanya itu biasa. Dan anak-anak kita ikut-ikutan. 1 minggu. Langsung padahal di sini sama papa mamanya dipopokin iman. Tapi papa mamanya sendirian. Tidak pernah rilis dia untuk masuk dalam komunitas. Ketahuilah, anak saya pun mulai besar. Orang tua akan tidak cukup bicara ke mereka. Mereka butuh community. Ada satu waktu anak itu, orang tua itu dunianya segalanya. Ketika mereka mulai dewasa, anak mulai dengarkan teman. Kalau anak Anda jangan disimpan sendiri, suatu hari toh diambil orang. Anda lepaskan sekarang ke komunitas yang benar. Setengah dilepaskan, Anda tetap monitor, tetap jagai hubungan. Karena nanti dia akan punya ekstra kekuatan melawan seretan dunia yang antikristus ini. Luar biasa. Bicara biasa itu loh, FS keluar semua. Bahkan sekarang ada satu yang jadi merek, saya nggak mau sebut, saya nggak mau jelekan merek. Ya, yang dimulai dengan D. Oh, semua tahu kan? Jangan pakai kata-kata itu bukan kata-kata kotor. Tapi itu bukan kata-kata yang polite. Itu bukan kata-kata yang sopan. Anak muda itu, saya pernah muda juga. Di usia itu, rasanya cool gitu loh. Kalau orang Surabaya yang lebih, levelnya lebih, kalau di orang Surabaya yang lokal, maksudnya di dalam level bahasa Indonesia, di bahasa Surabaya ngoko, J kan? Bukan Jesus kan? Saya dengar itu, sampai bapak-bapak di tempat fitness pun, om, saya tahu mereka pasti punya anak ABG minimal kalau tidak besar itu ngomong bahasa itu. Saya Bapak Ibu Saudara, it's not cool. Karena itu standar dunia. Coba Anda bilang puji Tuhan. Di sini orang liatin Anda. Kalau Anda bilang alhamdulillah, mungkin Anda dapat job nanti. Loh, saya harus beritahu jujur, nggak mudah. Dunia ini antikris, dalam pergaulan aja antikris sekali. Cuman nggak terang-terangan sekarang. Jangan ikut-ikutan, termasuk yang D tadi itu meskipun jadi merek pun, itu bukan yang paling polite. Kelihatannya kalau kita bisa bahasa kotor ya, cool sekali gitu loh. Wah, cool. Cool di mata orang yang bahasa kotor juga. Karena mereka juga bahasa kotor juga karena supaya mereka kelihatan cool di depanmu, nggak ada yang cool. Di depan orang-orang yang hidupnya berpendidikan, bermoral, mereka melihat Anda kotor. Nggak ada gunanya kok. Tapi dunia ini nggak ngerti, anak-anak muda kita nggak ngerti. Pergi terseret, 1 minggu langsung terseret. Di Amerika langsung F-nya keluar semua. Padahal di sini ikut papa mama ke gereja setiap minggu. Saya mau beritahu betapa ngerinya dunia ini untuk mendidik anak. I pray to God Mawar Sharon will stand still. Bukan Mawar Sharon yang butuh saya dan keluarga saya. Saya dan keluarga saya yang butuh gereja yang seperti ini. Pertahankan kemurnian di sini. Pertahankan gereja yang radikal seperti ini. Our families need this church. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dunia ini antikristus. Jangan ikut-ikutan ya. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ayat 7, lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu, dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Perhatikan di sini ada ayat 7, ada seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Nah sekarang saya mau bicara tentang akhir zaman. Perempuan itu adalah sistem dunia, Babel. Binatang itu di pelajaran kita sebelumnya adalah sang antikristus. Nah, sang antikristus akan lahir dari orang-orang dunia. Saya tidak spekulasi, tapi ini bukan kata Alkitab.
dengan mempelajari ini, saya curiga bahwa sang antikristus itu dari keturunan Yahudi nantinya, dan dia punya agama. Dia bukan orang yang ateis. Dia punya agama. Jadi, the beast atau binatang ini, antikristus ini juga lahir dari sistem dunia. Sekalipun dia beragama. Dan ketika dia muncul, wow! Dunia akan bangga. Secara natural dunia akan bahagia. Karena mereka yang menolak Kristus mendapat antikristus seolah-olah dapat Hawa. Seolah-olah dapat pahlawan. Sama dengan ketika G masih underground atau di bawah tanah. Ketika Amerika menghalalkan, mengiyakan setiap state-nya gay right diterima, atau berhak homoseksual diterima dengan nasional, mereka seperti dapat Hawa. Mereka langsung parade ke jalanan. Ya, nanti waktu antikristus keluar, yang bangga itu pertama dunia. Wow, ini loh. Apa itu gereja? Gereja itu udah lewat gereja itu. Gereja itu lewat. Di Amerika, Eropa, gereja itu dianggap sebagai masa lalu kami. Di negara-negara ketiga, negara-negara yang beragama, bukan seperti Amerika, negara Australia dan sebagainya, Eropa, maka kekristenan dianggap sebagai ancaman dan menganggap seperti kristenisasi, dan kami tidak suka agama ini. Bapak Ibu Saudara, pada waktu antikristus keluar, semua orang akan menerima segala agama dan senang sekali, terutama agama yang dianut oleh antikristus itu. Saya nggak tahu dia beragama apa. Pada waktu Evander Holyfield lagi tinju melawan Mike Tyson. Mike Tyson sebagai kaum muslim waktu itu. Evander Holyfield selalu sebelum bertinju selalu nyanyikan, "Our God is an awesome God, He reigns." Dia orang Kristen. Ada seorang hamba Tuhan dari barat, waktu itu ketemu sama saya, berkata, "Mari kita berpuasa." Saudaraku, dia bilang, "Tolong gerakkan jemaatmu untuk berpuasa, berdoa untuk Evander Holyfield." Dia bilang, "Gila apa? Tuhan tidak ikut taruhan tinju." Karena kenapa? Otomatis lah ya. Alamilah, duniawi, kedagingan. Kalau orang yang dari agama tertentu menonjol, agama itu turut bangga, bukan? Kalau Persebaya melawan Manchester United, terus menang, Surabaya kan gagah perkasa. Nah, antikristus itu akan keluar dari sistem dunia, dunia akan senang. Ya, inilah orang, inilah pahlawan kami, inilah Mesias kami. Yang akan menolong kami soal terorisme, soal kelaparan, soal keterpurukan ekonomi. Di Indonesia ini yang bisa keluarin sekarang masalah ekonomi ini, bisa disembah seluruh pengusaha. Tapi belum ada kan orang yang muncul tiba-tiba mengubah ekonomi Indonesia. Kalau ada, pasti dielulukan. Pasti dielulukan. Nanti antikristus ini punya magic touch. Dia hebat sekali. Orang yang pandai luar biasa, tapi kesetanan. Dan dia juga adalah seorang yang beragama. Itu saya curiga. Dan dia dari salah satu major religion, salah satu daripada agama utama yang kita tahu. Hari ini kita tidak tahu yang mana, jangan menghakimi. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sistem dunia akan dapat Hawa. Ketika antikristus muncul, binatang ini seperti akan menjunjung dia. Kita bisa berbesar kepala. Tunggu dulu, nanti kecele di belakangnya. Kita lihat ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun gak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Maksudnya, ada nggak ada muncul lagi itu seperti apa? Kalau Anda tahu Perang Dunia Kedua, Hitler itu pernah muncul, nggak ada, dia pernah dipenjara, terus dia bangkit lagi. Hitler itu ya munculnya tepat waktu. Ketika bangsa Jerman dinodai kehormatannya. Ketika Perang Dunia Pertama mereka dilucuti. Mereka punya ras dianggap sebagai penjahat saat itu. Mereka seperti dikucilkan. Dan sebuah bangsa yang dapat hukuman internasional tidak mendapatkan pengharapan. Mereka merindukan haus kelaparan untuk pengakuan internasional. Hitler muncul. Dari ada, dia membuat pemberontakan yang gagal, dia dipenjara, terus dia bangkit lagi, itu munculnya itu restoration revivalnya.
Dia orasi bicara bahwa kami, ras Jerman adalah ras yang murni. Yang lainnya itu adalah ras bawahan. Bule-bule yang lainnya yang matanya nggak biru. Yang tidak seperti orang Jerman, itu di bawah kami. Dan kita harus habiskan semuanya. Dan terutama Yahudi, itu adalah ras sampah. Hitler bicara, orang nggak lihat God-nya. Orang nggak melihat selokannya. Mereka mendapatkan aspirasi suara hati mereka terjawab dalam diri seorang Hitler. Saya akan memulihkan kebanggaan Jerman. Bangkitlah semuanya, Heil Hitler! Anak kecil pun memberi diri, perempuan juga. Bapak Ibu Saudara, nanti kurang lebih patronnya begitu. Orang ini akan bicara aspirasinya dunia, melawan Kristus yang dibenci semua orang di dunia ini, kecuali gereja. Dan ini terjadinya semuanya setelah pengangkatan gereja. Nah, dan nanti orang ini akan muncul dari agama tertentu dan dari sistem dunia yang sekarang. Tapi orangnya masih belum tahu siapa. Jadi Anda tidak usah curiga tetangga Anda. Ayat 9, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Yang penting kita berhikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, saya sudah jelaskan yang lalu. Yang di atasnya perempuan itu duduk, berarti di zaman Yohanes yang menulis Wahyu, dia sedang sindir Roma. Roma itu kota di atas 7 gunung. Tapi dia bicara tentang akhir zaman, yaitu kali ini yang akan datang. Dia akan bicara tentang bagaimana awal mula antikristus bangkit, dia akan punya sebagian kuasa. Dia sudah punya modal istilahnya. Dia bukan politikus yang baru lahir kemarin. Dia sebenarnya dia sudah punya kuasa. Cuman kita nggak tahu dia siapa. Apakah sudah ada sekarang? Apakah sudah dekat? Apakah nanti tunggu kita mati baru muncul? Saya nggak ngerti. Ya kalau Tuhan belum datang maksudnya. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, ayat 10. Dia dapat international support. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ini bicara tentang political journey-nya dia. Orang-orang yang dibawa kuasanya, negara-negara yang dibawa kuasanya. Sekarangnya di dunia sudah ada. Ada yang blok Soviet, ya kan? Ada yang blok Rusia, ada yang blok Amerika, dan sebagainya. Kita sudah melihat sekarang di dunia ada blok-blokan. Nanti dia awalnya dari satu blok, tapi akhirnya semua orang dibawa kuasanya. Dan binatang yang pernah ada dan yang ada sekarang tidak ada itu. Ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Di kebaktian kedua nanti saya mengundang seorang teman, Pak Fofo Sariatmadja, untuk memberikan sebuah slide di sini nanti dari sisi media sekuler. Beliau akan membahas dari sisi semua teknologi ini ujungnya ke satu chip dan ujungnya akhirnya jatuh ke kaki satu orang. Kelihatannya tandanya ke sana. Nanti di kebaktian 2 beliau akan ada. Dan saya jelaskan, kalau saya jelaskan dari firman, Anda bisa bilang itu menurut pendeta. Dijelaskan dari orang di dunia sekuler. Semua ujungnya ini, semua ujung teknologi ini semuanya. Bapak Ibu tahu nggak? Ada satu gadget yang ada di kantong Anda sekarang ini, Anda taruh silent mode. Apa yang Anda tulis di sana itu? Semuanya menuju satu server. Udah gitu aja deh, saya beritahu. Sudah tahu semua chat Anda semuanya itu masuk. Dan itu kalau satu orang beli informasi, kalau ada orang telepon Anda sekarang, halo, nama saya ini, saya dari perusahaan ini, boleh saya dapat informasi pribadi Anda, nama Anda siapa, nama ibu siapa, nama Anda siapa sudah tahu lah, nama ibunya siapa, tanggal lahir Anda, alamat Anda mesti tanya dulu, Anda siapa. Itu namanya curi identitas. Kalau itu adalah perbankan atau siapa yang memberikan Anda gitu, Anda pastikan verifikasi dulu identitasnya. Kalau perlu Anda mendingan demi keamanan Anda sendiri pergi ke situ. Jangan lewat telepon. Sekalipun teleponnya mereknya tulisannya internasional. Saya sering telepon gitu, saya beritahu saya enggak tahu. Anda siapa? Maaf, bukan saya enggak percaya, jangan anggap ini secara pribadi. Saya tidak berikan informasi pribadi saya ke sembarang orang. Bisa curi kan? Bisa curi identitas kan? Nanti enggak usah dicuri identitasnya. Itu semua identitas Anda dan saya, kalau Anda dan saya masih tertinggal di sini maksudnya, akan jatuh ke tangan satu antikristus. Satu orang yang akan pegang iCloud, habislah Anda. Anda akan di blackmail, habislah. Kan mendingan kayak saya gini, orang yang gaptek. Dia nggak tahu identitas saya. Tapi ini terjadinya nanti. Saya nanti Pak Fofo akan menjelaskan sendiri ya. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, it is so real. Ini akan orang yang sangat powerful dengan informasi seluruh dunia.
Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu ayat 12 adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan pada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Saya sudah ke penghujung pengajaran saya pagi ini. Di sini dikatakan yang penting adalah hikmat, ayat 9. Dan dikatakan di ayat 12, dan si antikristus ini 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa, raja-raja ini, sebagai raja bersama dengan bintang itu. Perhatikan baik-baik, dunia ini worship kuasa, kecuali kuasa Tuhan. Dunia ini sangat-sangat membutuhkan dan ngiler kuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, Anda dan saya jangan ikut-ikutan. Miliki kehidupan doa yang kuat, perasaan puas kita datangnya dari gembala kita dan rencananya. Barang siapa yang haus kuasa duniawi, orang itu akan masuk dengan mudah ke dalam jebakan setan. Kalau saya dengar ya, ada orang yang menjual imannya, bahkan pindah agama, padahal dia di dalam Kristen itu bukan agama doang, dia punya pengalaman hidup, bahkan mamanya sudah anak Tuhan, pendoa apalagi, tiba-tiba berubah. Saya tahulah, orang itu tidak bermaksud, di hatinya pasti ada rasa bersalah. Tapi saya yakin problema dia adalah satu, dia haus kuasa, ingin ternama, mau kaya. Dia kepingin untuk berhasil versi dunia, dia halalkan segala cara. Orang yang haus kuasa duniawi, pasti jatuh ke dalam berbagai macam godaan duniawi yang tidak perlu. Ya. Siapa yang haus kuasa jadi target mudah? Coba, saya tanya sekarang, siapa yang menjadi idolamu? Setiap orang dunia ini pasti punya idola. Idola mereka selalu berhubungan dengan kuasa duniawi. Sebagian orang, waktu saya di airport melihat, baca bukunya Warren Buffett. Pengusaha, padahal saya tahu itu pengusaha. Waktu saya lihat, saya tahu di airport saya lihat, tapi saya nggak ketemu, saya juga nggak kenal. Saya cuma lihat aja bukunya, dia baca bukunya Warren Buffett. Wow, Isan hayo Isan kau. Satu gunung selalu ada gunung yang lebih tinggi lagi. Ada orang kaya di society, tapi dia tetap look up. Yang dia look up pasti bukan Siwon. Pengusaha di bidangnya, dia akan look up pada orang-orang yang bilioner, yang dia nggak punya duit segitu. Dia baca. Siapa lagi? Ada orang-orang yang mengeluh-elukan politikus. Wow, kuasanya hebat, berkarisma. Ada juga orang-orang muda yang mengidolakan siapa? Artis. Artis Korea sekarang lagi ngetren sekali. Terus terang loh. Kenapa mengidolakan artis? Karena mereka tampan. Sebenarnya karena spotlight atas mereka. Di dalam hati kita ada keinginan, kita juga ingin punya spotlight seperti itu. Mereka adalah elu-eluanku. Oke? Atau spot celebrity. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, semua mereka ini fragile atau pecah belah. Artis sampai umur 30, dia tenarnya akan turun. Digantikan yang muda-mudi. Berbeda. Spot celebrity, dulu orang mengerti Michael Jordan. Zaman sekarang anak kecil lebih ngerti Stephen Curry. Semua mereka cuma 1 jam saja kata Alkitab. Politikus, alamak. Orang Malaysia bilang gitu, saya berdoa untuk presiden kita, untuk kabinetnya. Karena mereka sudah terpilih, sudah di atas sana. Mendingan mereka selesaikan termnya, kita harus dukung dalam doa. Tapi pernah satu waktu, semua orang mengeluh-elukan Pak Jokowi. Bahkan tak terkecuali gereja pun menjadi panggung general politik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bijaksana, nomor 1 atau nomor 2. Ingat dulu saya ingatkan, poll membuktikan 54% penduduk Indonesia tidak puas dengan Jokowi sekarang. 1 jam saja. Gak ada orang setia. Hanya Yesus. Kalau saya ditanya idola saya siapa? 1 Yesus. Lalu orang tua saya, gembala saya, dan orang-orang benar yang hidupnya membuktikan. Di hari di mana, di minggu di mana Lady Diana meninggal dunia, Mother Teresa juga mati. Kalau saya suruh pilih salah satu, saya pilih Mother Teresa. Karena pekerjaannya membuktikan berguna bagi umat manusia. Lady Diana lari dari suaminya juga punya istri lain. Idolamu siapa? Mulai definisikan. Karena dunia ini akan kejam sekali. Kalau Anda ikut-ikutan, Anda akan terbawa. Mereka yang cinta uang, cari Warren Buffett.
Mereka yang cinta nama, cinta tampan, cinta muka, cari ini. Ada seorang orang Korea yang sangat stres sekali, anak perempuan, pindah dari Amerika, dari Korea. Orang Korea di Amerika, pindah ke Korea, pulang. Dia stres, dia kembali ke Amerika. Tahu kenapa? Sekarang di Korea begini, kalau Anda nggak cantik, kurang cantik, ada sedikit nggak sempurna di wajah Anda atau tubuh Anda, mereka akan cacat. Dan tante-tante biasanya yang cacat. Gimana sih kamu itu? Ayo operasi. Saya yakin kalau kita semua ke sana harus operasi semua. Coba lihat kanan kiri kita semua, saya juga. Harus operasi. Dan dia stres kayak mau bunuh diri. Karena setiap hari sama tante-tantenya diberitahu, sama teman-teman tantenya semua, kamu tuh ini loh dicacat. Bayangin perempuan paling sensitif kamu. Bayangin kalau kita ikut cara dunia, karena mereka idolakan artis, semua harus tampangnya seperti artis. Kalau enggak, tidak diterima di masyarakat. Bapak Ibu Saudara, jelaskan dengan pada hatimu sendiri siapa idolamu di hari ke depan. Makanya itu karena Anda harus kuat dalam firman Allah. Lanjutkan berikutnya, saya sudah mau selesai ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Hah? Binatang itu benci pelacur itu? Mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, atau dilucuti pakaiannya, perempuan itu. Jangan pikirannya yang macam-macam ya, jangan pikiran pornografi, tapi ini firman Allah. Dan mereka akan memakan dagingnya, membakarnya dengan api, itu kanibalisme. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Perhatikan, ini ironi duniawi. Dengan ini saya selesai. Saya katakan tadi, sang antikristus lahir dari sistem dunia yang sekarang, yang Anda tahu, yang akan semakin buruk di tahun-tahun yang akan datang. Sang antikristus lahir dari sebuah agama, a major religion. Nanti orang dunia akan bangga, agama yang dianut oleh antikristus itu akan dapat hawa. Oke? Tapi, setelah 3,5 tahun pemerintahannya, dia baik-baik. Karena dia selalu memberikan rasa baik yang semu. Setengah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu dimunculkan yang baik dulu. Setan kan gitu, baiknya dimunculin dulu. Ayo narkoba, hai, ayo seks bebas, Anda bisa nikmati kenikmatan dan sebagainya. Yang baik dulu, bayar kemudian. Ya, dia tunjukkan dulu yang baik, lalu tiba-tiba berbalik. Orang dunia akan kecele semua seperti orang Amerika kecele sama Obama. Itu skala minor dibanding dengan nanti ini nggak ada apa-apa. Dan agama itu akan menjadi agamanya sang antikristus yang pertama dia aniaya. Akan dilucuti, ditelanjangi, dimakan dagingnya kanibal. Ini bukan orang beneran, pelacur ini adalah sistem. Dan ketika itu dia hapuskan semua agama yang ada di atas muka bumi, supaya mendirikan agama pribadinya, semua harus sembah dia dengan angkanya 666 itu. Ini ironi duniawi. This is how evil works. Beginilah caranya si jahat bekerja. Habis manis, sepah dibuang. Saya mau beritahu kepada Anda hari ini, semua idola Anda yang di luar Kristus itu, suatu hari akan mengecewakan Anda. Semua akan mengecewakan Anda. Itu ironi duniawi. This is how the world is operated. Beginilah caranya, operasinya dunia. Hanya satu yang akan mengecewakan kita, yang akan selama-lamanya beserta dengan kita, hanya mengenal dia cukup bagi kita. Dia akan menuntun kita bukan hanya menang di hari ini, sampai kita mati, sampai dia datang lagi, tapi sampai kekekalan selama-lamanya. His name is Jesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Hari ini kami sebagai pengusaha, anak muda, ibu rumah tangga, sebagai karyawan, ya Tuhan, dan sebagai mahasiswa, kami tidak mau main-main lagi. Bantu ya Tuhan jemaat-Mu untuk bangun saat teduh, dalam roh ke padang gurun, sengaja tiap hari ke padang pasir, untuk evaluasi tenang di bawah kaki Tuhan, evaluasi aktivitas sehari-hari, hingga kami bisa memilah-milahkan mana yang penting perlu, mana yang berkenan, mana yang harus kami selesaikan sekarang, mana yang bisa kami tunggu nanti. Ajar kami untuk mengevaluasi arah hidup kami. What is the purpose of our lives? Apa tujuan hidup kami sesungguhnya, ya Tuhan. Dan berikan kepada kami keberanian untuk merombak total
idola di dalam hati dan hidup kami. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk ayah dan ibu untuk mulai berfungsi sebagai papa mama yang takut akan Tuhan, supaya bisa menjadi panutan buat anaknya. Ya Tuhan, dan demikian anak-anak mulai bisa melihat positifnya orang tua. Di dalam nama Yesus Kristus, sekalipun tidak ada orang tua sempurna, kami bisa melihat papa mama kami, idola kami. Kalau tidak ya Tuhan, berikan idola yang lain, mungkin uncle-nya atau apa, jikalau papanya tidak pernah ada dalam hidupnya, sudah meninggalkan dia dari kecil. Ya Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan di sini ya Tuhan, jadikan kami menjadi panutan, teladan, sehingga anak-anak muda bisa punya harapan, tahu kalau orang itu bisa hidup benar, aku juga bisa. Hamba berdoa di gereja Mawar Sharon tidak ada skandal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami transparan soal uang, kami transparan soal kehidupan seks, kami transparan tentang semuanya, kami tidak ada yang kami sembunyikan, tidak ada sorokan sembunyi di sini. Akan berdoa supaya kami bisa saling menginspirasi, jemaat ini bisa menjadi mempelai, bukan jadi pelacur. Tidak perlu merasa dunia harus menerima kami baru merasa sudah hidup, baru merasa penting atau berharga atau terhormat. Kami mau justru sebaliknya, orang dunia bisa melihat orang-orang gereja itu terhormat. Kami belum seperti mereka, suatu hari kami mau gabung sama mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tegakkan ya Tuhan Yesus, tegakkan ya Tuhan Yesus, tanduk orang percaya di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba berdoa sekarang juga ya Tuhan, agar kami terus memberitakan Injil sampai Tuhan datang, agar orang-orang dunia diselamatkan. Dan dalam kami kehidupan sehari-hari, kami mohon Engkau menuntun kami di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Praise the Lord. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku sekali lagi dalam Kristus. Mari kita angkat tangan kita dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku sekali lagi dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapan, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord.